Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lab season 6. Di lab season 6 ini kita diminta untuk membuat sebuah penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OOP. OOP itu merupakan pendekatan pemrograman yang menggunakan kelas dan objek. Kelas adalah template untuk membuat objek, dan kelas dan objek adalah instansi nyata dari kelas tersebut. Dengan OOP, kita bisa membuat atau mengelompokkan data dan fungsional dalam satu kesatuan yang lebih mudah untuk dikelola. Nah, baik, ini adalah salah satu contoh kodenya. Nah, kita tuh mempunyai kelas binatang. Nah, kelas binatang ini tuh kita punya dua atribut utama, yaitu nama dan habitat. Dan juga kita mempunyai metode info yang berguna untuk menampilkan informasi tentang binatang tersebut. Nah, di dalam OOP ini juga kita tuh mempunyai konsep penting, yaitu inheritance. Nah, inheritance itu memungkinkan kita untuk membuat kelas baru yang mewarisi sifat-sifat dan fungsi dari kelas yang sudah ada. Dengan inheritance ini kita tuh bisa memperluas dan menyesuaikan kelas yang sudah ada agar kita tuh nggak perlu lagi nulis kode itu dari awal. Nah, selanjutnya kita ini punya kelas burung. Nah, kita punya inheritance kelas pewarisan, yaitu kelas burung dan kelas ikan. Nah, kelas burung dan kelas ikan ini mewarisi sifat-sifat dari kelas binatang, yaitu mereka tuh mewarisi nama dan habitat, dan juga metode infonya untuk menampilkan informasi dari hewan tersebut. Nah, selanjutnya juga di sini nih kita tuh menambahkan super pada konstruktornya untuk memanggil kelas dari induknya. Nah, yaitu bahwa dari kelas binatang bahwa atribut nama dan habitat tetap diinisiasikan dengan benar di kelas anak. Nah, selanjutnya kita menambahkan fitur khususnya. Nah, pada burung kita tuh menambahkan fitur masing-masing hewan, seperti pada kelas burung nih. Burung itu kan terbang, jadi kita tuh menambahkan fitur terbang, metode terbang, karena burung bisa terbang. Dan metode pada kelas ikan kita menambahkan metode berenang, karena ikan bisa berenang. Dan selanjutnya kita itu membuat ini objeknya. Nah, kita tuh membuat pada if main ini kita membuat beberapa objek yang bisa kita buat, yaitu pada objek burung nih. Kita tuh membuat merpati yang hidup di pepohonan dan warna abu-abu. Nah, ini kita akan menampilkan informasinya dan kita akan menambahkan fitur yang telah ditambahkan, fitur barunya, fitur masing-masing pada subkelasnya. Dan pada kelas ikan kita tuh menambahkan objek lele yang hidup di sungai, hidupnya di sungai dan tinggal di air dan hidup di air tawar. Kita akan menampilkan informasinya, lalu menambahkan fitur yang sudah ditambahkan pada subkelasnya. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Kita sudah masuk pada kelasnya. Kita bagi dua. Kita coba PY OOP. OOP PY. Enter. Nah, di sini kan sudah jelas nih, merpati hidup di pohon, merpati sedang terbang dengan bulu berwarna abu-abu, lele hidup di sungai, lele berenang di air tawar. Nah, ini adalah contoh pewarisan dari
kelas binatang. Jadi itu adalah cara kerja Object Oriented Programming atau OOP dan Inheritance di Python. Nah, jadi di OOP ini kita tuh belajar untuk membuat kelas, mewarisi sifat dari kelas induk dan menambah fitur khusus di kelas anak. Nah, OOP ini tuh membantu untuk membuat program lebih struktur, modular, dan mudah dikembangkan. Baik, kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu exception. Pada ini ke soal keduanya itu kita melakukan penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Nah, exception handling itu tuh tujuan dari penggunaan exception handling itu adalah untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat menjalankan program, sehingga program itu nggak langsung berhenti. Jadi dia tuh akan menampilkan pesan kepada pengguna apa yang salah atau apa yang perlu diperbaiki dari menjalankan programnya itu. Nah, salah satu contoh kodenya. Nah, ini adalah salah satu contoh kodenya. Nah, di sini kita tuh mempunyai kelas ikan yang terdapat atribut yaitu nama, habitat, jenis airnya. Nah, dan itu juga menampilkan metode info untuk menampilkan informasi tentang ikan berdasarkan data yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya kita membuat def buat ikan dari input. Nah, yang pertama ini ada while true. While true ini tuh berfungsi untuk membuat loop yang terus berjalan dan memungkinkan untuk kita tuh kodenya itu terus berjalan terus sampai inputnya itu benar. Jadi kalau inputnya itu masih salah, dia tuh bakal terus kayak keluar terus biar kita tuh bisa coba sampai inputnya itu benar. Nah, selanjutnya itu di try block-nya itu digunakan untuk menempatkan kode itu yang berpotensi terdapat error. Seperti ketika kita meminta input nama, habitat, dan jenis airnya. Nah, selanjutnya itu pada if not name or not habitat. Nah, ini ketika input kosong, misalnya kayak namanya atau habitatnya itu kosong, maka akan keluar pesan error, semua informasi ikan harus diisi. Jadi informasinya itu nggak boleh ada yang kosong. Nah, yang if jenis air not ini tuh kita tuh cuma punya dua pilihan aja, antara air tawar atau air asin. Ketika kita masukin air yang beda atau yang nggak ada dalam jenis airnya ini, maka dia tuh akan mengeluarkan pesan error input jenis air salah atau tidak sesuai. Nah, sekarang kita tuh akan membuat objeknya, objek ikan dengan nama, habitat, jenis airnya, dan akan menampilkan informasinya. Nah, selanjutnya itu di accept value error. Nah, accept value error itu tuh ketika kita tuh menangani error khusus yang terjadi ketika input itu tidak valid, misalnya kayak input kosong atau jenis air yang salah. Nah, maka kita akan menggunakan accept value error. Sedangkan exception ini itu digunakan ketika ada kesalahan yang tak terduga. Misalnya kayak kesalahan yang nggak bisa kedetek sama accept value error ini. Terus untuk ini untuk pesan bahwa objek ikannya itu udah berhasil dibuat. Nah, jadi kita tuh akan keluar dari loop atau input yang kita tuh keluar dari loop dan inputnya itu udah benar semua. Terus finally programnya itu ketika kita sudah keluar dari programnya, maka akan menampilkan pesan program selesai dan dijalankan. Nah, untuk if name ini kita akan mengeluarkan atau menjalankan dari input buat ikan ini. Nah, kita akan mengeluarkan memanggil def ini ke sini. Jadi kita tuh akan menampilkan nama, habitat, dan jenis airnya itu.
bisa kita coba pada command formnya. Kita coba py Tion exception tik py. Enter. Nah, kita masukin nama ikan. Nama ikannya lele. Habitatnya di sungai. Nah, jenis airnya itu lele itu hidup di air tawar. Nah, jadi inilah informasi dari ikan yang sudah kita masukkan. Lele hidup di sungai dan berenang di air tawar. Nah, objek yang berhasil dibuat dan program selesai dijalankan. Tapi ketika kita memasukkan input yang nggak sesuai, sebelumnya kita nggak masukin ikan nih, tapi kita masukin habitatnya di laut. Enter. Nah, airnya airasin. Enter. Nah, jadi menampilkan pesan error tuh, terjadi kesalahan input, semua informasi kan harus diisi. Nah, ini ketika kita menggunakan accept value error. Nah, kalau seumpamanya jadi kita ini nggak keluar dari programnya. Nah, while true-nya itu digunakan. Jadi kita tuh nggak bisa keluar dari program kalau kita tuh belum memasukkan input yang benar. Nah, kalau seumpamanya kita ini udah masukin satu lagi contoh errornya, kita masukin yang benar nih, ikannya itu gurame. Habitatnya di kolam. Nah, dia tuh jenis airnya itu enggak ada nih, salah satu di sini. Kita masukin air garam. Nah, maka terjadi error nih. Terjadi kesalahan input jenis air tuh salah atau tidak sesuai. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kita mau keluar dari programnya, kita tuh harus memasukkan input yang valid. Nah, contoh input validnya itu kita coba lagi ikan nila di sungai, air tawar. Nah, ini adalah output yang benar, output dan input yang benar. Nah, jadi kita langsung keluar dari pemrogramannya. Baik, selanjutnya kita ke tugas berikutnya, yaitu deskripsi tugas dan penjelasan implementasi dan hasil running program. Kita lanjut kodenya. Nah, pada penugasan kali ini kita tuh bertujuan untuk membuat program simulasi parkir kendaraan menggunakan konsep OOP dan inheritance pada Python. Dan program itu mengelola parkiran dengan dua jenis kendaraan, yaitu kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 dengan menggunakan dengan for two wheel dan four wheel. Nah, selain itu, program ini juga tuh mencatat kendaraan yang masuk dan keluar dari parkir serta mengelola slot parkir yang tersedia. Program ini tuh mencakup fitur utama, yaitu kelas vehicle, kelas four wheel, two wheel, dan kelas parking lot serta validasi. Nah, untuk penjelasan kode yang diimplementasikan, yaitu yang pertama ada kelas vehicle. Nah, kelas vehicle itu terdapat kelas utama untuk kendaraan yang memiliki atributnya itu seperti nomor kendaraan, terus tipe kendaraannya. Di sini tuh kita tuh berisi nomor kendaraan, tipe kendaraan, terus waktu masuk dan waktu keluarnya. Seperti license plate itu menyimpan nomor kendaraan, menyimpan jenis kendaraan, menyimpan waktu masuk, menyimpan waktu keluar. Nah, devexcite ini berfungsi untuk mencatat waktu keluar kendaraannya dan kapan kendaraannya itu keluar. Dan getinfo itu untuk menampilkan informasi kendaraan seperti waktu masuk dan keluarnya.
Nah, sedangkan di kelas 2-wheeled dan 4-wheeled itu, ini nih mereka nih kelas turunan atau inheritance dari kelas vehicle itu. Jadi di sini nih kita tuh udah membedakan. Jadi 2-wheeled ini tuh untuk kendaraan roda 2, sedangkan 4-wheeled itu untuk kendaraan roda 4. Nah, selanjutnya itu mereka akan menetapkan kendaraan secara otomatis. Kalau dia motor ya dia akan ditetapkan di 2-wheeled. Kalau dia mobil atau roda 4 dia ada di 4-wheeled. Nah, selanjutnya kelas parking lot. Kelas parking lot ini kita tuh mengelola parkir dengan dua tipe kendaraan, yaitu ada mobil dan ada motor. Jadi di parking lot ini slot parkir motor dan mobil itu dipisahkan. Jadi mobil parkir di tempat mobil dan motor parkir di tempat motor. Nah, di dev tambah slot ini kita tuh bisa menambahkan slot yang pastinya lebih dari 0 dan inputnya juga harus berupa angka, dan jenis kendaraannya itu hanya bisa mobil atau motor. Dan untuk dev masuk parkirnya. Nah, dev masuk parkir ini itu untuk memarkirkan kendaraan jika selalu tersedia dan validasi input kendaraan dan jenis kendaraan itu benar. Jadi kayak validasi jenis kendaraannya itu kita tuh hanya boleh masukin motor atau mobil, dan platnya juga tuh harus benar. Jika semuanya sudah benar, jenis kendaraan benar dan nomor kendaraan benar, maka kendaraan akan terparkir. Nah, selanjutnya di dev keluar parkir. Nah, keluar parkir ini kita tuh berfungsi untuk mengeluarkan kendaraan dari parkir dan mencatat waktu keluarnya. Dan lihat status ini, dev lihat status berfungsi untuk menampilkan status slot parkir yang kosong. Jadi ada berapa slot yang kosong, baik itu di motor ataupun mobil. Jika ada slot kosong, maka masih bisa motor atau mobil parkir di masing-masing slot. Namun ketika slot parkirnya itu sudah penuh, maka di masing-masing slot itu mobil atau motor tuh nggak bisa masuk dalam slot parkirnya, karena di tempat parkirnya itu sudah penuh atau nggak ada slot kosongnya. Dan dev validasi nomor kendaraan ini kita tuh memvalidasi bahwa nomor kendaraannya itu seperti contoh ini B1234CD. Jika tidak sesuai format, maka kendaraan itu tidak bisa masuk atau kita akan diminta untuk memasukkan plat yang benar gitu. Dan validasi jenis kendaraan. Jenis kendaraan yang bisa dimasukkan itu hanya motor atau mobil saja. Nah, kita bisa masuk ke contohnya Nah, kita keluar dulu dari sini. Kita coba untuk mengarahkan kode ini. Kita masuk ke Smart Parking, enter. Nah, kita ke object monitoring. Nah, PY titik PY. Salah. PY. PY. PY kita salah. Nah, seharusnya seperti ini, enter. Nah, kita coba nomor 1, tambah slot parkir. Masukkan jumlah slot yang ingin ditambahkan. Kita masukin 3 aja, 3 untuk motor. Enter. Nah, jenis kendaraan untuk slot tambah 3 slot parkir untuk motor. Total ada 3 slot. Nah, kita masukkan kendaraannya. Kita masukin motor. Enter. Jenis nomor kendaraannya kita masukin Nah, kendaraan motor parkir di slot 1. Kita cek, nomor 4 kita cek. Nah, slot parkir motornya
sudah terisi pada slot 1. Parkir motornya sudah terisi pada slot 1. Kita coba masukin mobil ke dalam ini. Nah, kita coba masukin mobil. Bisa nggak ya kalau kita masukin mobil? Karena kita belum nambahin slot parkir untuk mobilnya, karena slot parkir mobilnya masih kosong. Kita coba mobil. Enter. Nah, masukkan nomor kendaraannya. Enter. Nah, slot parkir tidak ada, gagal memarkirkan kendaraan. Nah, jadi kita nggak bisa parkir kalau slot parkirnya itu nggak ada. Terus kita coba kalau dia tuh kendaraannya nggak sesuai, kayak kita masukin beca gitu, sepeda gitu, sepeda. Nah, kendaraannya enter. Nah, jenis kendaraan hanya boleh mobil atau motor, gagal memarkir kendaraan. Nah, kita coba tambah slot untuk mobilnya. Kita tambah untuk mobilnya, kita tambahin 3 juga. Mobil. Enter. Nah, kita coba masukin mobilnya. Mobil. Enter. Masuk nomor kendaraannya. Enter. Kendaraan sudah parkir pada slot 3. Nah, kita coba cek nomor 4. Nah, jadi slot parkir motornya dan slot parkir mobilnya. Habis itu kita coba keluarin. Kita pilih nomor 3. Nah, masuk nomor kendaraannya. Kita coba keluarin yang motor dulu. DF 678 JK. Enter. Nah, plat motor masuk pada jam 9.48 dan keluar pada jam 9.51. Kendaraan motor sudah keluar dari parkiran dan kita cek lagi. Kita pilih nomor 4. Nah, dan parkiran motor sudah kosong. Oke. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.